Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Hilmia dari kelas PBI 4B dengan NIM 2020388820303034. Video ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan final test mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Munawir MPD. Jadi di video ini saya akan membahas tentang teknologi pembelajaran yang terdiri dari yaitu pengertian teknologi, pengertian pembelajaran, pengertian teknologi pembelajaran, kelebihan dan kekurangan dari teknologi pembelajaran, dan kendala-kendala yang dialami oleh guru dan peserta didik dalam menggunakan teknologi untuk proses belajar dan mengajar. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah pengertian dari teknologi. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Adapun juga pengertian teknologi menurut ahli, yaitu menurut Merriam-Webster, yang menyatakan bahwa teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian dari pembelajaran. Jadi pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Jadi pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik supaya dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sedangkan menurut ahli, yaitu menurut Gagne, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teknologi dan pengertian dari pembelajaran, sekarang yang ketiga kita akan membahas pengertian dari teknologi pembelajaran. Jadi, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kelebihan dari teknologi pembelajaran. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempermudah mencari informasi pembelajaran. Yang kedua, menciptakan cara yang lebih efektif untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Yang kelima, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi, itu dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Lalu yang ketujuh, dapat menambah informasi, karena dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran dapat mempermudah kita menemukan informasi untuk pembelajaran. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan belajar. Yang kesembilan, memudahkan akses belajar. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email dan aplikasi-aplikasi belajar. Misalnya, menggunakan Edmodo, Google Form, PPT, dan lain-lain, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Lalu yang terakhir, dapat meningkatkan minat belajar, karena dengan adanya teknologi dalam pembelajaran, materi bisa disampaikan lebih menarik dan bervariasi, karena misalnya guru menggunakan aplikasi-aplikasi belajar yang lebih seru. Selain mempunyai kelebihan, teknologi pembelajaran juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, menjadikan ketergantungan bagi siswa dan guru.
Yang kedua, munculnya penyalahgunaan sumber informasi pembelajaran. Yang ketiga, bisa digunakan untuk hal buruk selain pembelajaran. Yang keempat, menciptakan pola pikir malas pada pelajar. Yang kelima, adanya keterbatasan untuk mengakses internet. Yang keenam, berkurangnya interaksi siswa dengan pengajar. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik dan guru dalam menggunakan teknologi dalam proses belajar dan mengajar. Yaitu yang pertama, gagap teknologi atau gaptek. Kendala ini masih banyak dihadapi oleh guru maupun siswa. Banyak faktor yang bisa menyebabkan guru dan peserta didik mengalami gaptek. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas, kurangnya pelatihan bagi guru, dan kurang mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin canggih, sehingga guru atau peserta didik menjadi ketinggalan dan kurang mahir dalam menggunakan teknologi. Solusi untuk guru dan peserta didik dalam mengatasi gagap teknologi yaitu dengan cara mengikuti perkembangan zaman, terus mengupgrade pengetahuannya, dan untuk guru juga lebih baik untuk mengikuti pelatihan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas yang tidak memadai. Kendala yang sering dihadapi oleh guru dan peserta didik adalah fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, peserta didik tidak mempunyai HP, laptop, atau komputer untuk digunakan karena mereka mungkin memiliki latar belakang yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu biaya yang mahal. Biaya yang mahal menjadi salah satu kendala bagi siswa dan guru karena ketika ingin menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau ketika akan mengikuti pembelajaran daring, sudah pasti membutuhkan kuota yang banyak, sehingga kebutuhan dan biaya untuk membeli kuota akan semakin meningkat. Selanjutnya, kendala yang terakhir adalah akses jaringan yang buruk. Jaringan yang buruk atau tidak baik menjadi kendala bagi peserta didik, apalagi jika mereka bertempat tinggal di pedesaan, misalnya di gunung, di daerah terpencil, atau jauh dari kota, karena susahnya mengakses jaringan. Salah satu solusi untuk mengatasi jaringan yang tidak baik itu adalah bisa dengan cara pergi ke tempat yang lebih bagus jaringannya untuk menggunakan jaringan sebelum mengikuti pembelajaran. Misalnya ketika kita akan mengikuti pembelajaran daring, misalnya lewat Zoom dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun di sisi lain, kita juga harus tetap hati-hati saat memanfaatkan teknologi. Karena selain teknologi mempunyai kelebihan yang sangat bermanfaat dan membawa hal baik yang dapat meningkatkan pendidikan serta bisa memberi informasi positif, teknologi juga memiliki kekurangan dan kendala yang bisa memberi dampak buruk dan informasi negatif. Tapi itu semua bisa dihindari tergantung dari setiap orang. Maka dari itu, gunakanlah teknologi sebaik mungkin. Itulah beberapa hal yang bisa saya jelaskan mengenai teknologi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.